try. Ya, adik-adik, let me uh, consonants. Yeah, last week we learned about vowels, and today we continue to learn about consonants. So, what is consonants? Yeah, usually consonant is called the central, yeah, the outer or the shell of the syllable, because after consonant is followed by vowel. Uh, and usually consonant is placed in the first of a word. Yeah, here, as you can see a sentence here, Tony. Tony is very pleased with the result. Yeah? If we make the, if we write the phonetic symbols, yeah, look at here, yeah, T is the outer, the first sound, yeah, the first physical uh, uh, phonetic symbol in this word, Tony, and after T sound followed by vowel sound, and then followed again uh, by a consonant and ended by vowel sound. Oke, jadi beginilah caranya nanti kalau kalian ya untuk mempelajari lebih lanjut mengenai phonology, khususnya untuk T stands for vowel, C stands for consonant. Ya. So it's supposed to be CV, CV, ya. D, C, C, V, V, like that ya. Jadi yang terlihat di sini hanya vowel saja ya. Oke, masuk ke intinya. Ada 3 topik utama ketika kita mempelajari konsonan, yaitu manner, place, and voicing. Yang disebut dengan manner kalian sudah mempelajari minggu-minggu lalu. Manner itu bagaimana bunyi tersebut keluar ya. Ya bagaimana. Jadi itu yang difokuskan di situ adalah gesekannya ya. Sedangkan place itu organ bicara apa yang kita gunakan ya. And then voice, apakah kalau voice itu ke vibra atau ke vocal cord pita suara kita apakah bergetar atau tidak ya. Saya ulang, untuk mempelajari konsonan ya ada 3 topik. Manner itu adalah seberapa besar friction atau gesekan atau bagaimana bunyi tersebut keluar ya dari mulut kita. Place itu berarti organ bicara apa yang digunakan ya. Dan voice itu apakah ada getaran atau tidak. Oke, kita mulai ini secara umum. Kalau kita mempelajari konsonan ada tabel seperti ini. Jadi dibagi 2 ya. There are 2 groups, manner and place ya. Jadi kalau disebutkan P ini disebutkan dengan stop bilabial consonant sound ya. Jadi kalau tempatnya atau organ yang digunakan adalah 2 bibir ya, bunyinya itu stop, plosive artinya, and then ada satu lagi ya, stop voiceless bilabial consonant sounds. Jadi bunyi konsonan yang meletup dan tidak bergetar. Ini yang voice-nya sama posisinya, bilabial artinya menggunakan 2 bibir, and then tempatnya itu ya, tempatnya itu 2 bibir, manner-nya itu berarti stop, meletup artinya ya. Stop itu sama dengan plosive, adik-adik jangan bingung ya. Stop kalau di bahasa fonetiknya itu sama dengan plosive ya, meletup ya. And then getarannya itu ada. Coba sekarang kamu langsung praktekkan bunyi P dan B. P, P, B ya. Ketika kamu mengucapkan bunyi P itu tidak ada dengungan di pita suara, tidak bergetar, tapi B itu jelas bergetar pita suaranya. Jadi kalian akan membedakan ada 2 bunyi yang sama-sama diucapkan dengan menggunakan
organ bicara yang sama, ya. Dua bunyi organ bicaranya sama, tetapi ada yang bergetar, ada yang tidak bergetar. Jadi dikelompokkan seperti ini, ya. Beh, beh, beh inilah yang voiceless, voice yang beh. Oke, bilabial ini berarti dua bibir. Nah, ini yang masih satu grup, ya. Dia masih plosive, bergetar atau stop. Tapi organ yang digunakan itu bukan dua bibir tapi alveolar, ya. Alveolar itu coba kamu sentuh belakang gigi atas, dah. Nah, itu sama-sama alveolar, posisi organ bicaranya itu menggunakan lidah di belakang gigi atas, tetapi ada yang satu voiceless, ce, ada yang voice, dah. Oke, masih di kelompok yang sama, ada yang stop atau plosive, ya. Ada yang bergetar, ada yang tidak bergetar. Yang bergetar itu adalah ge, yang tidak bergetar ke. Jadi posisi yang digunakan sama, velar. Velar itu adalah yang di belakang atau disebut dengan langit-langit mulut paling belakang, ya, yang seperti ada daging tumbuh itu. Nah, jadi kelompok yang sama yang disebut dengan plosive itu ada 3 kelompok. Ada yang bilabial, alveolar, dan velar. Dan ini selalu berpasangan. Beh, deh, geh, geh. Oke, untuk mengucapkan satu kata nanti kita harus membedakan jelas dua sounds ini, yang voice sama voiceless. Kenapa? Karena kalau tidak kita tekankan voice dan voicelessnya nanti, contohnya think dengan think, ya, sesuatu dengan berpikir, ya. Nanti kalau kamu bilang I think, saya sesuatu dong. Jadi maknanya harus jelas. I think harus jelas ke. Kalau ini think, kalau ini ke, ya. Jadi contohnya need dengan need, ya. Need dengan need, ya. Oke, dengan the. Contohnya bib dengan bib, ya. Oke. Jadi harus jelas final sounds, ya. Oke, kelompok kedua disebut dengan fricative, ya. Gesekan suaranya, ya. Cara udara keluar itu adalah bergeser. Tahu bergeser? Kalau bergeser berarti kalau tidak kita hentikan pasti terus, ya. Coba. Kalau tidak kita hentikan, artinya kalau tidak keterbatasan nafas kita melepaskan bunyi ini, kita nggak akan berhenti. Jadi itu artinya geseran, bergeser. Jadi kalau diterjemahkan frikatif itu adalah bunyi geseran. Oke, jadi dia terus bergeser. Ada berapa kelompok? Ada 4, ya. Nah, satu kelompok yang disebut dengan frikatif labiodensal itu adalah, dan satu yang voice, satu yang voiceless. Oke, ya, bedakan leave dengan leave, ya. Leave dengan leave, ya. Jadi harus dibedakan yang mana yang mana. Oke, kelompok kedua yang menggunakan densal gigi, ya, 2 gigi di tengah lidah, dengan ya, seperti ini mouth, ini menggunakan, kalau ini this, the, ya, ini yang bergetar, ini yang tidak bergetar. Sama-sama menggunakan 2 lidah. Kelompok ketiga menggunakan langit-langit mulut ketika mengucapkan shh, 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 ya, coba kamu rasakan, pasti tekanan lidah, permukaan lidah tengah itu pasti menyentuh langit-langit atas, alveolar, ya. Ada yang voiceless, ada yang voice, ya. Palatal, coba c, c, no, ini yang c, ini shh, 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 ya. Oke, yang satu lagi h, batang tenggorokan, h, ya. Oke. Kelompok ketiga disebut dengan affricate, ini disebut dengan bunyi gesekan. Kenapa gesekan? Ada friksi di situ, ya.
Kenapa ada friksi? Karena ada dua bunyi dari frikatif. Ada bunyi frikatif satu, ada yang bunyi alveolar satu. Lihat ini, yang bunyi stop. C dengan S digabung menjadi C. D dengan J digabung menjadi J. Ya. Jadi ini disebut dengan affricative. Di mana posisinya atau organ apa yang digunakan? Ini adalah langit-langit atas. C, J, C, J. Ya. C, J. Oke, sedangkan yang tiga bagian ini, manner of articulation ini, yang satu kelompok itu nasal. Nasal itu ketika kamu membunyikan bunyi en dan eng, ada bunyi yang keluar atau udara yang keluar dari hidung, rongga hidung. En, dan bergetar. Ya. En, eng. Ini disebut nasal. Ya, nasal. Liquid, ketika liquid berarti berhubungan dengan ujung lidah ya. O, ada yang o menyamping, o, ada yang ya, disebut dengan roll, menggulung. Kalau ini menyamping. Glide ini roll, ya. Dengan disebut dengan semi vowel, ya. Oke. Nah, yang perlu saya tekankan lagi di sini adalah yang kelompok yang berpasangan ini. Jadi nanti kalau kamu menemukan misalkan ada soal yang manakah antara beh dan beh yang voice, nah, yang paling biasa ditanyakan adalah yang voice dan voiceless, dan juga organ bicara apa yang digunakan, khususnya untuk yang berkelompok seperti ini, yang dua-dua ini. Sedangkan yang ini enggak. Ya. Nasal, liquid, dan glide ini jarang dibahas. Biasanya yang ada yang berpasangan ini, karena memang dua-duanya sangat berbeda, khususnya untuk yang voice dan voice. Ya, organ bicaranya sama, tapi ada yang voiceless, ada yang voice. Ada nanti kata-kata yang memang mirip bunyinya, sebut dengan konsonan pair. Konsonan yang digunakan sama dan bunyinya agak sama, hanya satu pembedanya. Satu pembedanya yang ini, beh dan beh. Gitu ya, konsonannya yang digunakan yang satu kelompok. Contohnya big dengan pig. Ya, besar dengan babi, ya. Jadi bedanya hanya dua konsonan ini, beh dan beh. Ya. Oke. Itu saja. Nah, kita bahas satu-satu sedikit ya, manner ya. Yang tadi inilah kelompok plosive. Ya, coba diingat deh. Ini yang tadi bilabial ya. Ini yang alveolar ya. Oke, cahde. Ini yang palatal. Oke, fricative ya, geseran. Ya, afrikatif gesekan disebut dengan approximant, slightly hinder. Ini ketika kamu mendekati jadi kalau o itu seperti mendekati coba itu lidah itu tidak langsung menyentuh permukaan lidah tengah ini, tidak menyentuh atas mulut. Nah, disebut dengan approximant. Agak mendekati, makanya approximately kan sebenarnya agak mendekati ya, approximate, slightly hindered ya. Ya, jadi itu tidak langsung permukaan lidah tengah tidak langsung menyentuh permukaan atas mulut, disebut dengan. Sedangkan tadi yang nasal ya, dan eng ya. Udara keluar dari nose, hidung dan mulut ya. Ya, sedangkan tempat tadi berarti apakah organ yang digunakan dari bibir, apakah gigi, apakah lidah, apakah permukaan atas mulut. Kita bahas minggu-minggu sebelumnya, ini hanya pengulangan karena ini lebih spesifik ke konsonan ya. Oke, inilah gambarnya adik-adik, jadi lips. Kemarin ujiannya juga saya buatkan di UTS seperti ini. Nah, kalau kalian lihat, kalau kalian langsung praktekkan sentuh dari
lidah itu akan ya lihat ini. Jadi yang pertama disebut dengan lips ya, dua-duanya upper dan lower lips. Nah, di permukaan atas belakang gigi disebut dengan oke, ini dua gigi dulu ya. Ini harusnya gambarnya seperti ini. Di atas dan di bawah labiodental. Oke. Dental dan alveolar ridge ya. Oke. Palatal dan tengah alveolar ya, belakang frontal itu yang pas batang tengah seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, plosive kita bahas satu-satu yang tadi berpasangan. Lihat, plosive atau stop berarti bunyi meletup ya. Ya, jadi p dan b disebut dengan bilabial plosive sound. P inilah yang tadi voiceless, yang b yang voice. Ya. Yang kedua kelompok plosive itu adalah c dan d, disebut dengan alveolar plosive sound. C adalah yang voiceless, d adalah yang voiced. Kelompok ketiga dari plosive adalah ke dan g. Ke yang voiceless, g yang voiced ya. Velar. Velar itu belakang tenggorokan. Oke, kita itu bergetar atau tidak. Voiceless berarti tidak bergetar, voiced bergetar. Nah, kita bahas satu-satu. P ya. Di P kelompoknya unvoiced. Tidak berarti dua bibir. Bagaimana bunyi tersebut? Jadi melalui stop dulu. Coba stop artinya kedua bibir baru meletup plosive. Ya. Jadi dikatupkan dulu dua bibirnya disebut dengan stop, baru diletupkan plosive. Ya. Hide. Contoh katanya hide. Yang kedua voiced bergetar, bilabial organnya dua bibir stop, tetap kita katupkan dua bibir terus lepas plosive. Gaca. Ya. Unvoiced tidak bergetar, alveolar di belakang lidah, belakang gigi atas stop, tetap ya kita bertahan dulu baru dilepas. Coba tapi harus dilepas. Makanya plosive. Kalau tidak lepas nggak ada bunyinya ya, harus dilepas. Hard. Keempat pasangannya c adalah d, yang c tadi voiceless, yang d voiced ya. Bergetar belakang lidah, belakang gigi atas stop. Ini juga harus di stop dulu ya, d baru lepas dah ya. Jadi plosive dilepaskan, ada letupan dead. Oke, ke dan ke yang voiceless, ke yang voiced. Ke unvoiced atau voiceless, velar disebut dengan belakang rongga mulut. Stop, harus dilepas ke. Kalau nggak dilepas nggak ada bunyinya, makanya dia stop plosive. Pasangannya adalah g yang voice, velar tetap belakang rongga mulut, and then harus dilepaskan ya, ditahan dulu, lepas g ya, itu namanya stop plosive. Oke, kita ke bunyi geseran tadi. Oke, nah ini pasangannya. Oke, labiodental, gigi dan bibir. Ya, pasangannya. Sedangkan hanya menggunakan gigi. Ya, alveolar, palatal. Oke. Nah, inilah labiodental. Mana tadi? Oke. Ini labiodental. Sini dia ya. Oke. Dental ini harusnya ini. Oke, alveolar ini belakang di atas, gusi atas, glotal
kok langsung ke bawah. Glotal di sini dikali tahu di sini. Glotal ini ya. Oke, kita bahas satu-satu. F ya, disebut dengan labiodental. Ya, bibir dan gigi digunakan. Frikatif bergeser, dan ini unvoiced atau voiceless, tidak bergetar. Fine, live. Pasangannya adalah ya, bergetar menggunakan organ yang sama, bibir dan gigi, dan bunyinya bergeser ya. Very clever. Pasangan yang kedua dengan ya, itu tidak bergetar menggunakan gigi ya, dan ujung lidah ya. Frikatif bergeser. Think. Pasangannya adalah seperti dalam bunyi kata this. Bergetar menggunakan gigi dan lidah juga dan bergeser. Oke, pasangan yang selanjutnya adalah dengan tidak bersuara. Alveolar yang digunakan adalah gusi atas, belakang gigi atas, dan bergeser bunyinya seperti pada bunyi kata C. Oke, pada bunyi kata zero bergetar. Di sini hujan ya, maaf ya adik-adik, mudah-mudahan masih terdengar dengan baik. Kalian masih dengar suara saya? Masih, Sir. Masih ya, thank you. Ya, jangan karena hujan kita berhenti belajar, tanggung. Alveolar, ya, berarti gusi atas, frikatif bergeser. Zzz. Oke, kita lanjut yang masih bunyi. Oke, ini post alveolar, berarti langit-langit atas. Lihat, dengan ya, ini tidak berbunyi, bergeser seperti pada bunyi kata she dengan pressure. Pasangannya adalah bunyi seperti bunyi pada kata measure, ya, measure. Bergetar ada di langit-langit atas mulut dan bergeser. Selanjutnya bunyi glottal, home, ya. Jadi tidak berbunyi. Glottal berarti batang tenggorokan bunyinya. Oke, terakhir bunyi affricates adalah bunyi yang tadi gesekan. C dengan sh digabung menjadi digesek menjadi c. D dengan z digabung menjadi j. Ini contohnya ya. Seperti pada kata chest dengan jazz. Ya, jadi bedakan c dengan j. Oke, itu saja untuk hari ini bunyi konsonan. Mudah-mudahan topik ini sudah banyak setidak-tidaknya menambah pemahaman kalian mengenai perbedaan bunyi vowel dan konsonan. Oke, saya akan stop share. Coba dibuka kameranya untuk saya ambil sesi foto. Betul ya, hanya 20 menit ya, lumayan lah. Di sana hujan deras atau tidak adik-adik? Di sini sudah banjir. Betul ya, banjir ya. Kalian tidak kebanjiran di sana? Yang Anda banjir rindu ya. Oke, coba dibuka kameranya adik-adik. Oke, saya ambil foto sebentar ya. Ini minggu ke-10, betul? Saya begitu cepat waktu berlalu. Ya, 1, 2, 3, go. Aduh, sorry. 1, 2, 3, go.
One more, shoot please. 1, 2, 3. Go. Ya, sekarang giliran Evelyn yang membawa doa penutup. Silakan Evelyn. Evelyn yang pakai F. Ya. Tuh kan, udah mulai berisik di sini. Ayo cepetan. Yuk. Saya, Sir? Atau Ayo. Evelyn Cynthia? Ya, kamu, Dea, Guru Sembiring. Alright, sir. Okay, guys, so before we close our class, let's pray together. Pray begin. Thank you, God, for blessing us. Now we have already started our study, and now we want to do another activities. So please bless us, and please bless Sir Gunawan who teach us, and Amen. Ladies and gentlemen, that's the end of our meeting for today. See you next week. Bye, you can leave my class now. Mwah. God bless you all. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. See you next week. See you next week. Thank you, sir. Bye. My pleasure.